Oke, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana NoFap bisa membantumu jadi pede bersosial. Kenapa saya mengatakan jadi pede bersosial ya? Karena kebanyakan orang yang saya kenal yang kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme itu adalah orang-orang introvert. Dan sesuai dengan stigma orang-orang, meskipun ini adalah stigma yang salah, mereka tidak punya suatu kepercayaan diri untuk bermasyarakat, untuk bisa ngomong di depan banyak orang dan jadi nggak pede gitu ya. Karena ini kebanyakan orang-orang yang kecanduan PMO, saya tidak mengatakan semua ya, sekitar 80% orang yang saya kenal itu biasanya kecanduan PMO. Biasanya adalah orang introvert gitu ya. Tapi saya di sini juga tidak mengatakan bahwa semua orang introvert adalah kecanduan PMO. No, 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 tidak seperti itu. Dan sebaliknya, tidak semua orang yang kecanduan PMO itu ekstrovert karena orang ekstrovert juga bisa kecanduan PMO. Saya kenal orang yang socially going yang pede tapi dia juga punya problem dengan PMO ini. Jadi tidak tidak serta-merta hanya karena introvert dan ekstrovert, tapi kebanyakan orang yang saya kenal yang curhat pada diri saya, mereka introvert dan tiap kali mereka itu diharuskan untuk bermasyarakat, untuk main ke rumah tetangga, main ke rumah Pak RT, mereka itu punya problem dalam urusan sosial ini. Dan video kali ini saya akan membahas bagaimana NoFap itu bisa membantu untuk meningkatkan skill sosial tersebut. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya saya pengen informasi, saya baru saja menulis sebuah e-book yang berjudul Rahasia Alam Bawah Sadar untuk Menghentikan Kecanduan PMO. E-book ini saya tulis berdasarkan pengamatan saya bahwa kebanyakan orang yang berusaha keluar dari kecanduan PMO, mereka hanya mengupayakan apa yang ada di dalam alam sadar saja, bukan di alam bawah sadar. Hanya 5% saja. Padahal yang berpotensi mengubah hidup kita adalah alam bawah sadar kita. Dan saya udah menulis mini e-book 15 halaman ringkas dan kamu bisa baca itu sekali duduk. Silahkan kalau kamu berminat, linknya ada di deskripsi dan hanya seharga kopi americano. Kamu bisa traktir saya, kamu bisa dapat e-book ini. Oke, mari kita mulai. Nah, pertama, kenapa kamu harus dengerin saya? Mungkin kamu berpikir, ah siapa kamu, subscriber aja belum sampai 1000, berani-beraninya ngajarin skill bersosial. Oke, saya akan menceritakan background saya ya. Dulu saya adalah seorang yang sangat introvert, tidak punya skill berbicara di depan publik, bahkan saya tidak pernah terbayang saya akan bikin channel YouTube kayak gini. Saya dari dulu orang yang gak berani untuk ngomong, gak berani untuk ngomong depan kamera. Saya udah pernah cerita karena saya punya bopeng jerawat yang banyak dan itu membuat saya minder banget dan saya jatuh dalam siklus PMO. Dan bagaimana NoFap mengubah hidup saya? Ketika saya mengenal NoFap di tahun 2019, itu sedikit demi sedikit membuat saya itu percaya diri. Meskipun saya bilang prosesnya itu nggak semudah yang dibayangkan ya, karena saya butuh bertahun-tahun sampai akhirnya saya itu berani untuk ngomong depan kamera, terus kemudian saya bisa ngomong depan publik, dan selain channel ini saya juga punya sebuah channel vlog di mana mengharuskan saya untuk ngomong dengan orang asing, mengharuskan saya untuk bertanya dengan orang asing dan bikin video di tengah keramaian publik. Itu sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ya gitu ya. Untuk punya vlog seperti itu. Dan mungkin kalau kamu kepo dengan vlog saya, bisa cari namanya Bopeng OTW sambil sekalian saya promosi ya di situ. Jadi, saya bisa katakan bahwa dulu saya adalah orang yang introvert dan tidak punya skill bersosial, tapi gara-gara NoFap, skill kepercayaan diri saya itu, bukan skill kepercayaan diri ya, saya mendapatkan sebuah kepercayaan diri untuk membentuk skill saya, untuk membangun skill saya, skill sosial saya. Dan ini cukup cukup life changing bagi saya dan saya ingin kamu juga merasakan apa yang saya alami. Oke? Selanjutnya, saya ingin menekankan di sini sebelumnya bahwa NoFap bukan magic pill. Maksudnya magic pill adalah NoFap tidak seajaib itu. Karena dari 2019 sampai akhirnya sekitar tahun 2022, itu butuh waktu berapa tahun? 3 tahun kan? Sampai akhirnya saya tuh melatih skill saya untuk ngomong depan kamera. Itu butuh waktu yang lama. Karena kenapa? Kesalahan saya dulu adalah selalu berpikir gini, wah kalau saya nanti udah nofap 100 hari, lebih dari 200 hari, maka saya jadi orang yang pede, saya jadi orang yang bisa ngomong depan kamera.
Faktanya itu tidak terjadi sama sekali. Saya berulang kali bisa 100 hari tapi itu tidak terjadi sama sekali. Karena memang ya, no vape itu bisa memberikan kita energi yang sangat besar, tapi ini tergantung diri kita. Apakah kita mau mengolahnya menjadi sebuah skill, dalam konteks ini skill sosial, skill berbicara, skill komunikasi. Kalau tidak, bisa saya katakan bahwa mau kamu no vape 100 tahun pun, kamu tidak akan memiliki skill sosial ini kalau kamu tidak membangunnya. Dan yang harus saya tekankan sekali lagi adalah skill sosial adalah kompetensi yang bisa dipelajari siapapun, bukan perkara no vape atau enggak. Banyak juga orang yang kecanduan pornografi tapi dia dengan sangat pede bisa ngomong dan dengan sangat socially going dia bisa berteman dengan siapa saja. Itu memang ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi yang pengen saya tekankan di sini adalah no vape bisa memberikan dirimu sebuah energi, sebuah kepercayaan diri. Saya akan jelaskan nanti. Karena itu yang terjadi pada diri saya. Oke? Nah, ini mungkin udah jelas ya bahwa no vape bukan sebuah magic pill, tidak seajaib itu. Saya udah disclaimer sekarang. Dan sekarang kalau judul video ini adalah bagaimana no vape bisa membuatmu jadi pede bersosial. Sekarang kita kembali lagi untuk balik bagaimana PMO merusak skill bersosialmu atau menghambatmu dalam membangun skill bersosial. Kita harus kembali lagi, kita urai satu persatu akar permasalahan dari PMO ini. Akar kenapa kamu tidak memiliki skill bersosial. Oke, kita akan mulai dari problem psikologis. Ini problem psikologis ya. Psikologis. Nah, ini berhubungan dengan self-image. Apa maksud dari self-image? Yaitu gambaran tentang dirimu sendiri. Saya akan berikan skenario orang yang kecanduan PMO. Dia relapse. Oke. Kemudian, apa yang setiap kali dia rasakan setelah relapse? Nyesel, sedih. Dan biasanya apa yang diucapkan adalah, oh ini adalah terakhir kali. Ini terakhir kali saya akan melakukan PMO. Di sini mungkin kamu tertawa ya. Kenapa? Mungkin kamu juga relate. Perkataan ini ya hanya menjadi omong kosong dan kemudian orang itu mengulangi kembali relapse lagi. Dan apa yang terjadi ketika orang memiliki mentalitas seperti ini? Setiap kali mengatakan ini terakhir kali, tapi kembali lagi diulangi. Ini terakhir kali, ini diulangi lagi. Orang ini akan memiliki sebuah gambaran terhadap dirinya yang sangat-sangat rendah. Karena dia saja tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Dia akan kehilangan respect terhadap dirinya. Dia akan kehilangan kepercayaan pada dirinya. Karena dia sepintas akan berpikir gini, oh apa ini benar ya? Ini akan terakhir kali ya? Pasti ada pikiran seperti itu. Setiap kali dia mengatakan, oh ini saya berjanji ini terakhir kali. Tapi di dalam alam bawah sadarnya, dia pasti berpikir, apa yakin aku bisa ya? Karena ini yang dia alami, ini udah berulang kali dan membuat respect terhadap dirinya tuh turun. Dan bagaimana orang yang memiliki gambaran buruk terhadap dirinya, orang yang tidak respect terhadap dirinya, disuruh untuk bersosial dengan banyak orang. Akan timbul gambaran-gambaran terhadap dirinya yang mengatakan bahwa wah aku pecundang, aku loser, aku bisa nggak ya bersosial, aku mampu nggak ya. Ini yang dialami oleh orang-orang yang nggak punya respect terhadap dirinya. Karena dia sendiri nggak yakin. Akan timbul pikiran-pikiran dan ketakutan tersebut. Ini secara psikologis akan berdampak pada self-image dirimu sendiri. Dan yang kedua adalah, faktor psikologis yang kedua adalah karena adiksi digital. Orang yang kecanduan PMO, apalagi PMO zaman sekarang ya, bisa dipastikan dia adalah orang yang kecanduan sesuatu yang sifatnya digital. Dia pasti kecanduan internet. Tidak ada orang yang kecanduan PMO yang tidak kecanduan internet. Ini digarisbawahi. Tidak ada orang yang kecanduan PMO yang tidak kecanduan internet. Tidak ada orang yang kecanduan PMO yang tidak kecanduan HP.
Karena mereka pasti kecanduan internet, kecanduan HP. Dan apa yang terjadi ketika orang itu terlalu kecanduan internet? Mereka memilih, daripada saya harus bersosial sedangkan saya ini sudah bisa bahagia dengan internet. Ya udah, saya mendingan di rumah aja, main internet. Akhirnya skill sosial itu tidak pernah dibentuk. Ya awalnya karena ada sebuah perubahan pusat reward yang dibentuk ketika orang itu kecanduan PMO. Kamu pasti udah pernah dengar ya bahwa orang yang kecanduan PMO pasti dia selalu memiliki dopamin, dia selalu merilis dopamin yang terlalu tinggi. Sehingga aktivitas bersosial yang harus basa-basi, harus kayak nyapa, ini nggak menarik bagi dirinya. Karena dia udah terbiasa nonton internet, udah merasakan kesenangan, cuma tinggal duduk doang, udah happy gitu ya. Sedangkan kalau kita harus bersosial, itu tuh harus pergi dulu ke rumah tetangga, kemudian harus harus menyapa, harus basa-basi, itu sangat-sangat melelahkan. Dan orang yang udah dopaminnya itu udah terbiasa dengan kesenangan dari dunia digital, tidak akan relate dengan aktivitas harus bersosial, sehingga orang itu tidak melatih skill bersosialnya. Itu ya yang secara psikologis ya. Oke, yang kedua, selain faktor psikologis, memang ada dampak dari faktor otak, faktor fisiologis, sorry. Bentar, minum dulu. Oke, ini adalah otakmu ketika kecanduan PMO, bagian-bagian otak mana saja yang terdampak. Yang pertama adalah PVC. Mungkin kamu udah pernah dengar, prefrontal cortex. Ini adalah bagian logika. Saya akan mengingatkan terus-menerus ya. Ini udah saya bahas tapi saya akan mengingatkan. Kemudian ini bagian emosi. Kemudian hipokampus, bagian memori. Nah, ketika kamu kecanduan PMO, ketika kamu terbiasa merilis dopamin yang sangat tinggi dan itu ada dopamin yang instan, kekuatan PVC atau fungsi PVC ini akan menurun. PVC ini ibaratnya adalah rem untuk melogika setiap tindakan yang ingin kamu lakukan. Nah, tapi karena aktivitas PMO itu sangat menyenangkan, sangat membuat happy otak, si PVC ini nggak berfungsi sehingga logika itu jadi menurun dan nggak jalan. Dan apa dampaknya pada amigdala, bagian otak yang memproses emosi? Ketika logika itu tidak berfungsi, ya tentu saja emosi ini akan naik. Sama halnya dengan bekerja berlawanan. Kalau logika turun, emosi naik. Sehingga kamu jadi gampang mood swing, kamu jadi gampang sensitif dengan orang, dan berujung ketika kamu bersosial, kamu tuh jadi nggak ada filter. Kamu nggak ada filter sama sekali dengan orang-orang. Sehingga itu membuat orang-orang risih dengan dirimu. Yang ujung-ujungnya kamu jadi malas bersosial. Itu secara amigdala memang otakmu sudah bermasalah gitu ya. Karena dampak dari kecanduan PMO. Kemudian hipokampus, di mana ini adalah otak yang memproses memori. Kalau kamu kecanduan PMO, pasti akan berdampak. Karena banyak juga orang yang kecanduan PMO mengeluhkan, wah aku kok jadi pikun ya, jadi pelupa gitu ya. Banyak yang kayak gini. Saya sendiri juga ngalamin kayak gitu. Dan apa dampaknya bagi kehidupan sosial? Ya kalau kamu bersosial, ketika kamu bersosial dan kemudian kamu jadi lemot, orang-orang juga pasti akan mikir, loh ini kok lemot banget sih? Dan ini membuat dirimu tuh jadi males bersosial. Karena kamu menyadari, jadi merasa, wah aku lemot nih, takut nih bersosial. Ini menjadi menimbulkan ketakutan bagi dirimu untuk bersosial. Karena dampak dari kecanduan PMO ini. Banyak orang yang curhat pada diri saya bahwa, "Bang, aku lemot banget nih gara-gara kecanduan PMO. Aku jadi kalau mau nongkrong sama temen-temen, kalau mau bersosial itu jadi kayak takut diceng-cengin sama temen." Banyak orang yang ngalamin kayak gitu. Dan itu real terjadi gitu ya. Oke, dan yang pengen saya tekankan di sini adalah skill sosial butuh kepercayaan diri. Bagaimana kamu bisa percaya diri kalau self image kamu udah hancur berantakan? Kalau kamu selalu memandang dirimu adalah orang-orang yang
yang loser, yang pecundang, gara-gara kamu kecanduan PMO dan kamu tidak bisa menepati janjimu untuk melakukan last relapse atau ini adalah relapse terakhir, tapi kamu tidak punya kemampuan untuk menepati hal tersebut. Kepercayaan diri kamu akan turun drastis. Dan yang kedua adalah interaksi sosial itu butuh mikir cepat. Dan bagaimana kamu bisa mikir cepat kalau PVC kamu terganggu? Kalau secara logika, secara memori, kamu itu terganggu. Apa yang biasanya kamu itu bisa nangkap cepat, tapi kalau memori kamu itu mengalami penurunan, ya bingung kan? Waduh, 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 waduh. Itu yang bikin cemas sosial. Yang kedua adalah skill sosial itu butuh filter. Nggak semua ucapan itu harus diucapkan dalam bersosial. Dan kalau kamu amigdala secara emosional itu sensitif karena dampak dari kecanduan PMO, itu membuatmu jadi semua diucapin dan membuat orang itu risih dengan dirimu dan membuat dirimu jadi dijauhi oleh banyak orang. Dan kemudian kamu jadi malas bersosial dan itu adalah sebuah siklus setan yang tidak ada ujungnya. Setiap kali kamu pengen bersosial, tapi kamu nggak bisa menahan emosi kamu jadi mudah tersinggungan, kamu jadi sensitif, kemudian kamu jadi marah-marah, orang-orang jadi menjauhi dirimu. Ya, jadinya akhirnya kamu menarik diri dari kegiatan sosial, dari aktivitas sosial. Dan sekarang, selanjutnya adalah bagaimana Novep memperbaiki skill bersosialmu ini. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang mudah banget ya. Kita tinggal membalikan apa penyebab tadi. Apa yang sudah menyebabkan kita tidak bisa bersosial, itu bisa dibalikan setelah kamu tahu penyebabnya gitu ya. Tugasmu itu ya hanya tinggal mengalihkan pikiran-pikiran pengen PMO itu ke aktivitas yang lebih produktif. Dan dampaknya adalah ketika kamu mulai Novap ini yang paling jelas adalah Novap membuatmu jadi seorang action taker. Kenapa? Karena ketika kamu memiliki kontrol diri, kamu jadi orang yang percaya diri. Ketika katakanlah gini, banyak orang yang melaporkan 1-3 minggu pertama, orang yang baru saja menjalankan Novap itu mengalami sebuah lonjakan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ini juga yang saya alami gitu ya. Dan orang akan mudah untuk berani melakukan sesuatu. Karena kenapa? Karena ibaratnya gini, si orang ini udah berhasil melakukan sesuatu yang dulunya kayaknya susah banget untuk dihilangkan. Tapi dia berhasil menaklukkan sesuatu yang sulit banget ditaklukkan. Sehingga dia merasa, wah saya punya kontrol diri, saya punya kepercayaan diri untuk skill bersosial pun bisa saya bentuk, bisa saya mulai bangun di sini. Dan faktor yang kedua adalah dopamin kembali normal. Ini yang berdampak pada otakmu, di mana PVC kamu mulai normal, kemudian amigdala kamu jadi lebih stabil, nggak hypersensitif, nggak uring-uringan, kemudian hippocampus kamu, memori kamu juga mudah mulai pulih, sehingga ini memberikan secara fisiologis, ini memberikan bekal otak yang lebih sehat untuk bersosial. Sebenarnya dua hal ini yang sangat berpengaruh penting. Asal kamu mau praktek, sebenarnya skill bersosial itu tidak semenyeramkan itu. Bertetangga, menyapa tetangga itu tidak semenyeramkan itu. Percayalah. Dan terakhir, yang paling penting adalah real transformation adalah ketika energi bertemu dengan eksekusi. Transformasi sesungguhnya adalah ketika energi yang kamu dapatkan dari Novap, ketika kamu udah menyimpan energi yang sangat besar itu, kamu alihkan untuk action membangun skill bersosial kamu. Itu barulah sebuah transformasi sejati. Karena kalau misalnya cuma energi doang tanpa eksekusi, ini bukan transformasi. Sama sekali tidak. Lebih penting adalah eksekusinya. Dan Novap udah memberikan energi yang cukup besar bagimu untuk memberikan modal yang besar untuk take action. Jadi ini jangan sampai lupa ya, bahwa ketika kamu pengen transformasi, sebenarnya kamu cukup energi dan
eksekusi, maka kamu akan menjadi seorang yang berubah. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian dan terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini. Semoga membantumu untuk lebih pede bersosial dan jangan lupa untuk download mini ebook 15 halaman ini di linknya ada di deskripsi dan kamu bisa tebus ebook ini hanya seharga kopi dan sampai jumpa di video berikutnya.